Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazri Fadla Ripandi dengan NIM 2203010507 dari kelas R, akan mensimulasikan bagaimana cara pembuatan topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu topologi apa yang ingin kita buat pada topologi jaringan yang akan kita buat. Di dalam topologi ada bermacam-macam topologi. Saya memilih salah satunya, yaitu topologi bus. Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal atau bus sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Setelah kita menentukan topologi jaringan apa yang kita inginkan, kemudian siapkan elemen-elemen untuk membuat sebuah topologi jaringan seperti DHCP server, web server, router, switch, dan device-device. Router adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Selain itu, fungsi router juga untuk mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Untuk switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Switch berfungsi untuk menyaring dan meneruskan paket data yang diterima ke alamat tujuan. Alamat tujuan yang dimaksud yaitu berupa port dan MAC address perangkat. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya tabrakan ketika data diproses. Kemudian atur posisi elemen-elemen tersebut sesuai dengan topologi yang diinginkan. Di sini saya mendesainnya seperti ini, dengan switch default 1. Di sini saya menggunakan beberapa switch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 switch, 7, 8, 9, 10, 11, 12 serta 12 router. Dan saya menggunakan 100 perangkat dan 2 server. Kemudian setelah mengatur posisi yang kita inginkan, kita memasukkan untuk pembuatan access point, kita bisa melakukannya dengan menggunakan pada wireless device, kemudian access point PT dimasukkan. Untuk settingannya, kita bisa mengatur tiap-tiap PC, yaitu dengan cara untuk handphone itu untuk pertama kita menyeting terlebih dahulu port satunya, yaitu dengan
bisa mengubah SSID. Di sini saya menggunakan SSID Escape dengan authentication-nya bisa berupa WPA2 strip PSK, itu dengan memasukkan kata sandi untuk wirelessnya. Kemudian untuk handphone kita bisa menyambungkannya dengan cara klik config, kemudian wireless, kemudian masukkan SSID-nya sesuai dengan access point yang tadi kita buat, kemudian sesuaikan sama yang di access point, yaitu WPA2 PSK, serta memasukkan sandinya 1-8. Nanti akan otomatis muncul ini garis-garis yang menandakan bahwa perangkat tersebut sudah terkoneksi lewat wireless. Lakukan ke semua perangkat. Untuk laptop atau PC kita bisa membuatnya dengan cara mematikan dulu laptop atau PC-nya dengan cara mematikan tombol power, kemudian masukkan WPC 300N ke dalam laptop tersebut. Itu dengan cara begini. Sebelumnya hilangkan terlebih dahulu partikel yang ada di sini, bebas kemana aja. Kemudian masukkan yang ini, kemudian nyalakan lagi. Nanti akan otomatis nyambung si wirelessnya. Sama juga dengan memasukkan SSID sesuai dengan access point-nya. Kemudian setelah itu kita memasukkan alamat IP ke tiap-tiap perangkat, yaitu ke device dan router. Di sini saya menggunakan IP kelas B dengan yaitu 191.152.0.0. Masukkan alamat IP ke tiap PC. Di sini saya menggunakan default 1 untuk jaringan yang pertama, untuk jaringan yang kedua, dan masukkan 2 dan seterusnya mengurut sampai ke 10, jaringan ke 10, jadi 10. Kemudian setelah itu kita lakukan routing statik pada masing-masing router yang terhubung ke switch yang menyambung ke laptop atau ke device. Untuk cara mengatur routing statiknya, kita klik routernya, kemudian masuk ke config, kemudian klik yang statik. Routing statik perlu kita ketahui dulu apa itu routing statik. Routing statik merupakan metode konfigurasi yang dilakukan secara manual, yang dimana administrator jaringannya harus menyeting atau mengonfigurasi router secara manual atau menghapus rute statik jika terjadi perubahan topologi. Di
sini terdapat 3 kolom yang perlu kita isi untuk melakukan routing statik. Yang pertama network. Network adalah alamat IP tujuan kita untuk melakukan routing statik. Dan untuk masknya subnet mask yang sesuai dengan alamat IP yang tadi kita masukkan. Kemudian next hop adalah jalur yang pertama yang dilewati oleh jaringan yang akan kita tuju. Seperti kita tuju 191.152.1.0 dengan subnet masknya 255.255.0 dan next hopnya untuk tujuannya kita mau kedua aja saja. Next hopnya yaitu alamat IP yang dilewati pertama oleh jaringan tersebut, yaitu ini yang 11.3 yaitu 191.152.11.3. kemudian add dan hasilnya akan muncul di sini, dan bila gagal maka tidak akan muncul di bagian sini. Lakukan terus setiap routernya sampai tujuan kita tersesuaikan. Sesudahnya kita melakukan routing statik, kita bisa melakukan kita terlebih dahulu mengonfigurasi alamat IP dengan cara DHCP. Yaitu dengan cara klik server DHCP-nya, kemudian klik DHCP. Nah, di sini kita mengonfigurasi server DHCP. Terlebih dahulu kita memasukkan alamat IP pada server DHCP tersebut. Itu saya menggunakan 3.2 dikarenakan 3.1-nya kita sudah digunakan pada router yang tersambung ke switch di jaringan ini. Saya menggunakan 2. Kemudian masuk ke service, klik DHCP. Nah, default gateway ini yang alamat IP yang defaultnya, yaitu saya menggunakan yang 3.1 karena yang pertamanya yang 3.1. Kemudian start IP address itu kita mau memulai IP addressnya pada PC yang pertama, yaitu dimulai dengan 3.3. Kemudian masukkan subnet masknya, kemudian maksimum number user itu maksimal PC yang user yang mau kita DHCP-kan. Kemudian save, dan nanti ininya akan berubah. Kemudian cara nyeting di masing-masing PC-nya itu dengan cara klik salah satu PC-nya, kemudian masuk ke IP configuration, kemudian klik yang DHCP, nanti akan otomatis mengisi sendiri alamat IP-nya, subnet password serta default gateway-nya. Kemudian cara mengatur web servernya yaitu kita masukkan dulu IP address-nya. Di sini saya menggunakan 8.2 karena biar lebih mudah. Kemudian masuk ke service, kemudian klik yang HTTP,
kemudian cari yang index.html, kemudian edit. Nah, kita bisa mengeditnya di sini. Ini yang akan muncul nanti ketika alamat IP web server kita dijalankan di salah satu perangkat. Di sini saya menggunakan judul Universitas Perjuangan Tasikmalaya dan di bawahnya terdapat identitas saya. Kemudian setelah mengatur yang index.html-nya, yang kemudian klik save, kemudian yes. Nah, setelah itu kan tadi kita sudah melakukan konfigurasi routing statik. Nah, kita bisa mengeceknya itu dengan cara mengirim pesan dari PC 1 ke PC yang lainnya, yaitu dengan cara klik yang tombol pesan yang ada tambahnya yang masih tertutup, atau bisa mengklik pada keyboard yaitu P. Kita mau mengeceknya di sini ke yang ini. Kemudian akan muncul di sini progresnya, apakah berhasil atau gagal. Oh, masih gagal. Biasanya perlu dilakukan beberapa kali untuk mencapai berhasil atau sukses. 2-3 kali kalau nggak salah. Sini masih in progress. Nampaknya masih gagal. Kemudian kirim pesan lagi ke PC yang sama agar progresnya terkonfigurasi. Masih pilot. Nah, sudah successful. Bila ini sudah berhasil, berarti routing statik yang kita setting itu berhasil. Kemudian cara melihat web servernya yaitu dengan cara klik web servernya, kemudian copy alamat IP-nya. Kemudian jalankan pada salah satu PC. Di sini saya menggunakan yang paling kanan. Kemudian klik desktop. Kemudian masuk ke web server. Kemudian paste dan klik go. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Berarti tandanya kita berhasil dalam menjalankan routing statik dan web servernya. Saya akan mencobanya di jaringan yang lain. Di sini. Paste dan go. Nah, berarti berhasil. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara pembuatan topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco pakai tracer. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penjelasan saya masih ambigu karena saya masih dalam tahap belajar. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.